Zaman berkembang pesat, semakin banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Uang memegang peranan penting bagi perekonomian negara. Memiliki uang dengan jumlah yang banyak merupakan nafsu manusia, sehingga muncul tekad untuk menciptakan uang palsu lalu mengedarkannya di tengah-tengah masyarakat. Mengapa hal ini sering terjadi? Apakah kurangnya perhatian dari pemerintah atau adakah faktor pemicu lainnya? Berikut liputannya. Di era yang serba digital saat ini, uang elektronik makin banyak digunakan masyarakat modern. Namun harus diakui, uang konvensional atau uang kertas masih mendominasi transaksi perdagangan di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, pemerintah lewat Bank Indonesia mencetak uang dengan menunjuk perusahaan percetakan khusus uang resmi Indonesia. Uang yang dicetak dengan teknologi tinggi agar sulit dipalsukan inilah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Pentingnya fungsi uang sebagai alat tukar untuk dapat membeli barang apa saja membuat manusia rela bekerja keras untuk mendapatkannya. Namun, ada pula sekelompok orang tidak bertanggung jawab yang memilih mengambil jalan pintas untuk kaya. Potensi kejahatan inilah yang memunculkan jenis kriminalitas pemalsuan uang. Dahulu pembuatan uang palsu hampir dipastikan selalu melibatkan kelompok mafia besar. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi pencetakan yang murah dan mudah didapat, kini masyarakat awam pun mulai melakukannya. Akibatnya peredaran uang palsu kian marak. Dampak utama kejahatan mata uang ini dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Banyaknya peredaran uang palsu juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Pertama dari teknologi, yang kedua dari susahnya cari kerja. Ya, cari kerja itu susah karena sehingga orang mungkin mencari jalan pintas untuk dapat uang banyak tanpa kerja, karena memang cari kerja susah, bisnis juga susah, usaha susah dan sebagainya. Akhirnya kan ada peluang membuat uang palsu dengan mudah sehingga bisa keuntungan berlipat ganda. Itu pun salah satu faktor yang jadi teknologi secara sosial itu. Yang kedua juga karena orang dari psikologinya ya, mungkin karena orang itu malas tidak mau kerja tapi ingin cepat dapat uang banyak. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu. Di masa Orde Baru, soal uang palsu telah menjadi perhatian Soeharto sejak awal berkuasa. Pada tahun 1971, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 yang memerintahkan pemberantasan uang palsu. Pesta politik nasional yang memerlukan dana besar dinilai Soeharto akan memicu potensi kerawanan kejahatan berupa tindakan pemalsuan uang. Pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa setelah Soeharto pun tetap menjadikan pemberantasan uang palsu sebagai prioritas utama. Kebutuhan besar masyarakat terhadap uang di saat hari raya biasanya digunakan oleh oknum pelaku bisnis upal untuk beraksi menebar uang palsu di tengah masyarakat. Dunia perdagangan menjadi wilayah yang rawan peredaran uang palsu. Tak hanya di hari raya keagamaan, uang dalam jumlah sangat besar juga diperlukan untuk menyelenggarakan pesta politik. Maka tidak heran jika tahun politik seperti saat digelarnya pemilu, uang palsu ditenggarai banyak beredar di masyarakat. Pada Pilkada 2017 lalu misalnya, Badan Pengawas Pemilu dan Barreskrim Polri bersama-sama menemukan beberapa kasus kejahatan uang palsu bernilai ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Justru ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab menghukum itu, karena terutama para calon-calon caleg legislatif atau pilkada kemarin, nanti mungkin pilpres ya. Ini mungkin cenderung orang akan memanfaatkan suasana ini supaya karena apa? Kalau money politik itu kan berarti bagi-bagi uang. Nah, money politik bagi-bagi uang bagi mereka mungkin yang asli sama yang ini, kalau masyarakat bawah bagi uang 100.000 untuk suruh milih si A, lalu dikasih uang 100.000 kan belum tentu dia orang tahu baik asli dan palsunya. Sehingga akan memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Agar tidak mudah ditiru, negara sedapat mungkin telah menciptakan alat pembayaran yang memiliki karakteristik yang unik, di mana tidak memungkinkan bagi masyarakat umum dapat memalsukannya dengan mudah. Solusi pertama adalah pemerintah itu kalau dari sisi ekonomi itu adalah dia harus menjaga kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Artinya masyarakat itu gampang mencari pekerjaan. Jadi dengan dia mendapat pekerjaan kan juga dia akan berpikir apa yang saya mencari uang palsu, gitu ya. Yang kedua, bahwa stabilitas ekonomi pemerintah harus bagus, gitu. Artinya mampu memberikan stabil terhadap perekonomian Indonesia supaya masyarakat juga tidak ada mencari jalan pintas untuk cari kekayaan yang dengan cara seperti itu. Dan yang berikutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum kalau memang sekarang hukumnya memang masih lemah atau masih ringan, itu harusnya diperberat, gitu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan rupiah dalam transaksi bisnis dan pembayaran. Bagi pelakunya dapat dijerat hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Hingga saat ini jumlah kasus tertinggi uang palsu ada di Pulau Jawa, salah satunya terjadi di Kota Bogor. Di tahun 2018 ini misalnya, telah terjadi 2 kali kasus pemalsuan uang hanya dalam rentang waktu 6 bulan. Pada Maret lalu jumlah uang palsu yang disita sebesar 6 miliar rupiah dan polisi kembali menemukan 1,3 miliar pada bulan September. Kejahatan uang palsu merupakan jenis kejahatan yang sering merugikan masyarakat. Pemalsuan uang ini salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya, keahlian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral baik, yang pada akhirnya melanggar aturan negara. Hingga saat ini, pihak kepolisian Kota Bogor telah menangani 2 kasus uang palsu jelang tahun-tahun politik. Apakah kasus uang palsu yang pertama dengan yang kedua saling berkaitan? Atau adakah hubungan dengan modal biaya pada tahun politik? Salah satu masalah klasik dalam perekonomian yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah uang ilegal, atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan uang palsu atau UPAL. Hal ini terbukti dengan munculnya kejahatan uang palsu di Kota Bogor, Jawa Barat. Para pelaku pemalsu maupun pihak lain yang menjadi pengedar menggunakan uang tersebut untuk bertransaksi secara luas. Sayangnya, warga yang secara tidak sadar menerima pembayaran uang palsu tersebut sering tidak melaporkannya kepada polisi. Mereka justru mempergunakannya kembali untuk bertransaksi dengan alasan agar tidak merugi. Umumnya para pemalsu mengincar uang bernominal besar, lembaran 100.000, 50.000, serta 20.000 menjadi uang kertas yang paling sering dipalsukan. Sudah 2 kali kepolisian Kota Bogor menangkap pelaku peredaran uang palsu di tahun politik. Seperti saat menjelang pemilihan kepala daerah setempat, 3 pengedar uang palsu ditangkap polisi. Mereka disergap di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti berupa uang di dalam koper besar sejumlah 6 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku telah mengedarkan sekitar 250 juta uang palsu di wilayah Jabodetabek. Sebagai modusnya, pengedar memesan uang palsu dari seseorang di luar Bogor melalui telepon seluler. Mereka mengaku pemesanan tersebut adalah yang kedua kalinya dalam beberapa pekan terakhir. Cara penyebarannya ialah menukarkan uang asli dengan uang palsu. Setiap 3 lembar uang palsu dibeli pemesan dengan selembar uang asli bernominal sama atau 3:1.
Berapa lama Pak? 5 bulan Pak. Jual belinya ya jual beli biasa Pak. Untuk di Bogor sendiri? Enggak pernah Pak. Enggak pernah. Peredarannya di mana Pak? Di Jakarta Pak. Ini kan jelang pilkada. Bukan Pak, bukan Pak. Enggak ada urusan sama pilkada. Untuk pembuatannya sendiri di mana sih Pak? Saya hanya beli di jalan Pak. Ketiga pelaku diancam pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan pasal 55 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun. Hal serupa terjadi lagi pada bulan September di saat situasi politik kian menghangat jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Kepolisian Kota Bogor kembali menangkap 3 orang pengedar uang palsu, sedangkan seorang pelaku lain masih dalam pengejaran setelah ia lolos dari penyergapan di wilayah Puncak, Kabupaten Cianjur. Uang palsu yang disita senilai 1,3 miliar. Diduga uang yang dipesan dari luar kota ini akan diedarkan ke wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari pelaku, petugas menemukan barang bukti berupa 1.800 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta 1 lembar besar mata uang dolar Amerika pecahan $1 yang belum dipotong. Di tiap ikatan, uang yang diletakkan di bagian paling atas dan paling bawah adalah uang asli. Tapi bagian susunan uang yang di dalamnya uang tiruan buatan tersangka. Tampilan uang palsu yang diamankan polisi kali ini hampir tidak ada bedanya dengan uang asli pada umumnya. Hanya berwarna lebih terang dan tidak didapati adanya benang hologram. Perbedaan akan lebih terasa jika diraba dengan kulit tangan. Uang palsu memiliki tekstur lebih kasar dibandingkan uang asli. Kali ini polisi menduga jaringan pembuat dan pengedar uang palsu adalah jaringan antar provinsi. Namun, pihak kepolisian belum bisa menangkap sindikat uang palsu dan detail produksi upal tersebut. Ini ada suatu transaksi via phone. Ya, kemudian pada malam harinya sepakat untuk ketemu. Ya kalau jumlahnya menurun kan dari 6 miliar jadi 1,3. Tapi permasalahannya konteksnya mereka menggunakan momen-momen tertentu. Walaupun toh itu mungkin bukan merupakan prediksi dari kepolisian, dia manfaatkan momen ini menjelang pilkada kemarin. Ya, sekarang ini menjelang pilpres. Tidak hanya pemesanan lewat telepon. Seperti yang terlihat, pemalsuan uang juga terjadi melalui situs media online. Seorang warga asal Malang, Jawa Timur bernama Surya Adnan dibekuk polisi akibat membuat dan mengedarkan uang palsu melalui situs online Facebook serta situs jual beli online. Selain Surya, salah satu siswa sekolah menengah kejuruan di Semarang, Jawa Tengah juga tertangkap menjual uang palsu via online. Ia memalsukan uang bernominal Rp10.000 hingga Rp100.000. Untuk pemesan yang menukarkan uang asli sebesar 1 juta akan mendapat uang palsu senilai 3 juta. Barang pesanan tersebut dikirim melalui paket. Maraknya kejahatan uang palsu kini dibantu dengan canggihnya teknologi yang ada. Teknologi yang diketahui umum ini mampu menandingi teknologi canggih yang dimiliki percetakan uang asli. Hanya dengan berbekal kemampuan mengoperasikan komputer inilah para pelaku memulai aksinya. Mereka mampu menghasilkan uang palsu yang sangat mirip dengan uang asli jika hanya dilihat secara sepintas. Faktor warna, bahan, maupun kualitas cetakan uang yang dihasilkan sungguh mampu mengecoh mata masyarakat awam. Padahal menurut keterangan polisi, pelaku hanya menggunakan kertas jenis HVS untuk mencetak uang palsu. Ironisnya, pelaku dapat mencetak upal hanya dengan menggunakan jenis printer profesional. Tak heran, pihak produsen printer bermerek terkenal yang dijual pasarkan memasang stiker peringatan dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu.
Maraknya peredaran uang palsu membuat kerugian yang dialami oleh para pedagang pasar maupun warung kelontong. Biasanya, aksi uang palsu terjadi pada saat lingkungan pedagang ramai dengan pembelinya. Menjadi korban tipuan tindak pidana pemalsuan uang bukanlah hal yang baru pada saat ini. Jelas, mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi dan tidak memikirkan bagaimana resiko yang harus dihadapi. Selain faktor ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi percetakan yang ada di masyarakat sudah semakin maju. Namun, perkembangan teknologi pengamanan rupiah semakin rendah, sehingga mata uang rupiah Indonesia mudah dipalsukan. Peredaran uang palsu hingga bernilai miliaran rupiah jelas sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Pasalnya, peredaran uang palsu tak mengenal tempat. Di pasar, warung-warung rumahan, kaki lima, dan transaksi di perkantoran sekalipun rawan dengan peredaran uang palsu. Dulu dikasih duit sama bos, dulu kan saya kerja di perusahaan swasta. Seingat saya duitnya ada 400.000 atau 300.000. Nah, di antara 400.000 itu ada satu pecahan 50.000 yang palsu. Itu juga saya tahunya waktu saya ngisi bensin, kata mbak bensinnya, "Mas, ini bisa palsu." Sebalikin pas saya lihat emang beda sih sama yang lain. Sasaran utama dari peredaran UPAL umumnya adalah para pedagang. Mereka adalah golongan pelaku bisnis yang dinilai kurang hati-hati dalam bertransaksi. Para pedagang mengakui penemuan uang palsu sering dijumpai di sejumlah pasar tradisional dan warung-warung kecil di Bogor, terutama menjelang hari raya. Pedagang menuturkan uang palsu itu diterima dari pembeli dengan modus beragam. Saking miripnya uang palsu dengan yang asli, pedagang merasa kesulitan untuk membedakannya. Soalnya nggak ada gestur. Kalau uang asli kan ada apa namanya, bulat-bulatnya ya itu kan. Waktu dia belanja, kemudian dia ngasih uang. Kemudian dia ngasih uang, ya kita kan uang mulai dari 50, 20 pun kita ini ya. Maksudnya kita cek itu uangnya palsu apa enggak gitu ya. Saya bilang sama konsumen bahwa uang ini palsu, bukan saya bilang palsu ya. Cuma saya bilang ganti aja yang lain gitu. Pada tahun 2014, Bank Indonesia dan Polri telah menangani kasus uang palsu di Indonesia sebanyak 47 kasus. Jumlah tersebut melonjak di tahun 2015 menjadi 65 kasus. Ketatnya pengendalian penyebaran uang palsu menyebabkan jumlah kasus menurun jadi 44 kasus di tahun 2016. Dan di tahun 2017, BI dan Polri mencatat hanya menangani 28 kasus. Maraknya peredaran UPAL di sekitar kita menuntut masyarakat agar makin waspada. Informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli dan uang palsu harus disosialisasikan dengan baik, khususnya kepada mereka yang pekerjaannya adalah melakukan transaksi keuangan secara manual seperti kasir dan pedagang. Apalagi di sini tuh cabangnya lebih banyak dengan pedagang-pedagang gitu yang setor ke kita ya. Itu antisipasinya gini, nasabah datang, kita UV, begitu udah UV, kita kan dari pihak bank nggak bisa nih ngomong ini palsu. Jadi kita lebih ngomong ini, mohon maaf Pak, ini meragukan uangnya, ya kan? Nah, gimana? Mestinya nasabah itu agak marah gitu kalau dibilang uangnya palsu gitu ya. Jadi kita ngomongnya itu meragukan. Nah, setelah bilang uangnya meragukan, kita kasih tahu, kita edukasi nih si nasabahnya. Dari mana kelihatan meragukannya? Kita bedain uang asli sama uang yang dia bawa di depannya nasabah. Jadinya, nah setelah uang itu dia ngerasa udah kelihatan perbedaannya, kita kasih form. Itu ada form pengisian atau untuk uang palsu atau meragukan ya. Nah itu nanti uangnya ditahan sama kita. Biar kenapa? Biar nggak beredar lagi di masyarakat. Selain menggunakan rumus 3D, lampu ultraviolet juga membantu masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah. Setiap jenis pecahan uang rupiah memiliki perbedaan masing-masing setelah disinari oleh lampu ultraviolet. Pada pecahan 100.000 misalnya, di bawah sinar lampu ultraviolet nomor seri uang yang berwarna merah dan hitam akan sama-sama berubah menjadi warna emas. Ciri pertama ini adalah hal terpenting. Ciri kedua, gambar peta Indonesia menjadi warna emas. Ciri ketiga yaitu muncul nilai nominal 100.000.
Sedangkan ciri keempat adalah muncul gambar gedung MPR warna merah. Sedangkan untuk pecahan Rp50.000, setelah disinari lampu ultraviolet, nomor seri uang yang berwarna merah dan hitam juga sama-sama akan berubah jadi warna emas. Lalu gambar peta Indonesia menjadi warna emas, muncul nilai nominal Rp50.000 dan akan terlihat gambar penari berwarna emas. Ciri-ciri ini mudah dilihat jika uang dalam kondisi baru. Karena itu, bila menerima uang baru tapi tidak memenuhi kriteria ini, maka jangan pernah menerima uang itu. Sedangkan untuk uang yang sudah lama, keasliannya hanya bisa dilihat dari nomor serinya yang berubah menjadi warna emas. Jika itu tidak terjadi, sudah tidak diragukan lagi bahwa itu adalah uang palsu. Pemberantasan uang palsu hanya bisa dilakukan jika ada peran aktif dari masyarakat. Karena itu, bila ada warga yang menemukan uang palsu, maka ia harus menahan uang palsu temuannya dan tidak diedarkan kembali. Penemu juga tidak boleh merusak fisik uang palsu dan wajib melaporkan serta menyerahkan uang palsu tersebut kepada kantor Bank Indonesia setempat atau kepolisian terdekat. Pelaporan ke Bank Indonesia atau ke kepolisian merupakan upaya penting untuk mencegah uang palsu terus beredar di masyarakat, serta mempermudah aparat dalam mencari sumber pembuat dan pengedarnya. Ingat selalu menjadi masyarakat yang cerdas dan mengetahui ciri-ciri uang palsu.